Apa sing record? Wis tak record. Oke. Masih record ya? Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang transformasi digital bidang manufaktur. Anggota kelompok terdiri dari Yedutun Tanesap, Riki Gunawan Wicaksono, Muhammad Awal Nugroho, Muhammad Rizky Kurniawan, Sofian Yulianto, Rizal Nuryaya, Naufal Ashraful, Oki Ilham Ramdhani, Fahmi Adi Prima Hidayah, Ahmad Aunul Bari Hayis, Riki Bimo Adinata. Bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang. Pada saat ini kita hidup di era revolusi industri keempat. Masa di mana sedang terjadi berbagai kemajuan teknologi yang memungkinkan berbagai inovasi yang tidak terduga dan mendisrupsi banyak perusahaan besar yang sudah mapan di berbagai sektor. Sektor manufaktur termasuk sektor yang terdistorsi meskipun belum secara signifikan terdistorsi di beberapa sektor lain seperti sektor keuangan, sektor retail, dan sektor komunikasi. Namun demikian, ada beberapa disrupsi di sektor manufaktur juga cukup mengejutkan. Misalnya, teknologi robotika dan pencetakan 3D membuat Amerika Serikat dan Eropa bisa bersaing dengan China. Rating Robotic Universal Robot memiliki sensor-sensor yang mendeteksi apa yang terjadi di sekitar mereka dan memiliki layar yang menunjukkan emosinya. Biaya pengoperasian robot-robot tersebut juga lebih murah daripada manusia dan bisa bekerja 24 jam dalam sehari. Robot-robot semacam ini mendisrupsi peta industri manufaktur yang sekarang dikuasai Cina yang padat karya. Transformasi digital dalam bisnis sudah tidak bisa dihindari lagi. Setiap sektor industri saat ini sedang mengalami proses transformasi digital dan menyaksikan secara langsung kesempatan-kesempatan yang terbuka akibat transformasi digital. Korporasi-korporasi di Asia Tenggara pun siap menjadi penerima manfaat terbesar. Digitalisasi memungkinkan mereka untuk lebih produktif, mengurangi biaya operasional, dan mengembangkan bisnis mereka secara lebih efektif. Next. Monggo. Baik, saya lanjutkan. Adapun penerapan transformasi digital dalam industri manufaktur diantaranya adalah yang pertama, pengaturan ulang manufaktur. Pengaturan ulang manufaktur sektor manufaktur di Indonesia akan memainkan peran yang penting. Kontribusi sektor ini terhadap PDB Indonesia menurun dari 26% pada 2001 menjadi 22% pada 2016. Saat ini Indonesia sedang berusaha untuk mengembalikan posisi tersebut. Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang ingin meningkatkan kondisi sektor manufaktur. India telah meluncurkan inisiatif Make in India. Jerman juga telah meluncurkan inisiatif sendiri Industri 4.0 yang menghubungkan teknologi-teknologi produksi sistem tertanam embedded system production dengan proses-proses produksi cerdas, smart production proses untuk membuka jalan menuju era teknologi baru. Ya. Selanjutnya, konvergensi. Salah satu faktor dalam mewujudkan transformasi digital yang sukses di sektor manufaktur adalah konvergensi Departemen Teknologi Informasi atau TI dan Teknologi Operasional TO. Biasanya departemen-departemen ini beroperasi secara independen. Divisi operasional menjaga pabrik tetap berjalan, sementara tim TI mengelola aplikasi-aplikasi bisnis seiring dengan fasilitas-fasilitas dan proses-proses pabrik yang mengalami proses digitalisasi. Kedua fungsi ini perlu bekerja sama agar sepenuhnya memanfaatkan potensi dari digitalisasi yang terjadi. Kerjasama yang erat antara TI dan TO memberikan manfaat yang besar dalam 4 dimensi strategi operasi, yaitu biaya, kualitas, kecepatan, dan keandalan. Lalu selanjutnya, kualitas dan kecepatan. Salah satu aspek kunci dari transformasi digital adalah Internet of Things untuk industri yang menghubungkan satu sama lain antara peralatan, mesin, serta sensor di seluruh area pabrik. Hal ini memungkinkan
produsen untuk mengumpulkan lebih banyak data daripada sebelumnya. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, nilai data hanya bernilai dengan adanya hasil interpretasi terhadap data tersebut dan keputusan-keputusan berdasarkan interpretasi di sini. Di sini kolaborasi TI atau TO ini bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Suatu contoh yang baik adalah pemrosesan material atau operasi rantai pasokan. Departemen TI dapat mengaktifkan data sensor di sepanjang rantai nilai produksi untuk dibagikan, sehingga memastikan pengiriman barang dan jasa dengan lancar dan otomatis. Setelah melihat penggunaan sensor, robotika, dan big data analisis di pusat distribusi. Next. Mungkin ada yang mau melanjutkan. Keandalan dan biaya. Meskipun semua tindakan pemeliharaan preventif sudah dilakukan, pabrik masih bisa mengalami kerusakan. Ini terjadi karena jadwal pemeliharaan preventif tradisional ditentukan atas dasar praktik terbaik, bukan data aktual. Kombinasi digitalis dan analis data dapat membantu pabrik bergerak menuju pemeliharaan prediktif, di mana perusahaan manufaktur dapat mengumpulkan data real time dari sebuah mesin, menganalisanya untuk melihat setiap kemungkinan kegagalan peralatan dan menjadwalkan perbaikan yang sesuai. Keamanan. Area pabrik yang telah didigitalisasi membuat banyak mesin, sensor, dan peralatan saling terhubung satu sama lain dan terhubung ke internet. Meskipun keterhubungan ini memberikan banyak keuntungan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dari segi keamanan cyber. Meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung berarti para calon peretas memiliki lebih banyak pilihan dari mana mereka dapat menyerang suatu jaringan. Tim TI biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang keamanan cyber serta berpengalaman dalam mengelola implementasi dan memastikan kepatuhan. Mereka lebih tahu waktu yang tepat untuk mengupdate sistem-sistem untuk memastikan bahwa sistem-sistem tersebut telah diperlengkapi untuk menghadapi potensi ancaman. Namun, tim TI perlu bekerja sama dengan tim operasi untuk memastikan berbagai update dijadwalkan dengan tepat agar tidak mempengaruhi produksi. Dan segala resiko terkait downtime yang tak terjadwal bisa ditangani dengan baik. Next. Adapun untuk tujuan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu setiap organisasi dalam beradaptasi dengan kondisi bisnis yang terus berubah dengan cepat demi mencapai tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses, meningkatkan pelayanan, dan berkolaborasi dengan baik. Next. Manfaat penelitian. Manfaat laporan ini adalah sebagai bahan masukan tentang transformasi digital teknologi manufaktur, dan laporan ini juga menambah wawasan mengenai perkembangan transformasi digital teknologi manufaktur. Next, langsung bab 2. Oke, untuk metode pelaksananya, penelitian yang kami lakukan dengan mengumpulkan informasi melalui internet dengan setiap anggota kelompok menjadi topik tertentu, kemudian disusun menjadi satu. Waktu pengumpulan informasi dan pengerjaan dari setiap orang berbeda-beda. Dan dalam pekerjaan ini kami menggunakan platform Google Docs yang dimana mempermudah kami dalam menyusun sumber-sumber yang telah kami peroleh. Hasil informasi yang kami peroleh tidak serta-merta langsung kami taruh di Google ini, melainkan adanya tahapan diskusi untuk menghasilkan kajian yang kami rasa tepat untuk laporan ini. Okay, next. Okay, next, yang lain mungkin. Revolusi industri yang terus berlangsung, dan kini pada fase revolusi industri 4.0 merupakan produk dari kegiatan ilmiah yang disebut
disebut dengan penelitian atau research. Perkembangan revolusi industri merupakan gambaran dari perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dan ilmu pengetahuan bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Penelitian dan ilmu pengetahuan tidak dipisahkan satu sama lainnya. Penelitian ilmiah digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang apabila mengembangkan tradisi penelitian ilmiah. Revolusi industri sebagai produk dari penelitian ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan tentu akan terus bergerak dan sejalan dengan perkembangan temuan penelitian ilmiah. Saat ini di era revolusi industri 4.0, peneliti dituntut untuk mampu menghasilkan penelitian yang memiliki nilai inovasi. Inovasi adalah sebuah jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan untuk kerja atau kualitas dari semua bentuk kegiatan produk kegiatan, baik berupa piranti keras maupun piranti lunak. Tuntutan inovasi produk penelitian merupakan hasil dari sifat alamiah manusia yang selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks orientasi penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, maka membangun relasi dan kerjasama antar lembaga penelitian. Sinergisitas lembaga penelitian menjadi penting sehingga produk-produk penelitian yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Next. Langsung next saja. Itu bawahi dipersingkat. Iya. Oke. Ekonomi sebagai layanan, selain dari disrupsi yang disebabkan kemajuan teknologi, disrupsi juga didorong oleh tren ekonomi sebagai layanan. Model ekonomi ini mengandalkan layanan dan tumbuh subur di sektor-sektor transportasi, keuangan, retail, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kebutuhan orang untuk membeli mobil sekarang sudah jauh berkurang karena orang bisa pergi kemana-mana menggunakan layanan taksi online yang dibayar melalui uang elektronik. Jika perusahaan manufaktur otomotif tidak mengantisipasi hal ini, maka di masa depan perusahaan ini akan kalah bersaing dengan pemain mula yang siap dengan model ekonomi ini. Next. Oke, tahapan transformasi digital. Transformasi digital adalah proses transformasi aktivitas, proses, dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan tidak hilang dari industri TI. Lalu untuk model ini memiliki dua keunggulan. Ini membantu memotong hype teknologi dengan mendefinisikan transformasi digital sebagai sebuah tujuan. Selain itu, ini memberikan daftar periksa untuk memastikan. Oke, next. Untuk keberhasilan di setiap tahap berikut merupakan 5 transformasi digital. Tahap 1, fondasi. Tahap 2, siloid. Tahap 3, tersinkronisasi sebagian. Tahap 4, tersinkronasi sepenuhnya. Untuk tahap 5, living DNA. Teknologi transformatif di bidang manufaktur. Salah satu contohnya yaitu ada robotika, yang kedua ada percetakan 3 dimensi, yang ketiga internet untuk segala atau IoT, keempat kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin, dan yang terakhir yaitu big data atau data besar. Next. Selanjutnya ada virtual reality dan augmented reality yang bisa dikenal dengan VR atau AR. Kedua, komputasi kinerja tinggi atau HPC. Selanjutnya, gambaran digital, digital twin, platform aplikasi komputer lawan atau Google Cloud, seperti Google Cloud, dan yang terakhir adalah komputasi awan hibrida. Selanjutnya itu ada tantangan transformasi digital. Ada beberapa hal di sini, ada 8, namun kita akan mempersingkatnya. Yang pertama seperti pengelolaan risiko di dalam konteks, perubahan tidak menentu dari makroekonomi dan geopolitik. Yang kedua ada keterhubungan data dan informasi yang cepat dalam rantai pasokan yang semakin kompleks. Selanjutnya kebutuhan tenaga ahli yang memahami berbagai transformatif dan penerapannya dalam manufaktur secara holistik dan maupun per kasus. Keempat, pelanggan semakin mudah, sulit dipahami dan berbeda karakteristik dengan pelanggan yang sama. Selanjutnya kemampuan untuk bergerak dan beradaptasi lebih cepat lagi untuk bersaing di lanskap yang sangat kompetitif. Kemampuan untuk melakukan diversifikasi usaha,
tantangan sosial karena penekanan pada efisiensi melalui otomatisasi berdampak pada berkurangnya kebutuhan sumber daya manusia, dan yang terakhir ada ketidakjelasan dari sisi regulasi. Langsung ke kesimpulan. Apa? Kesimpulan langsung aja. Kesimpulan. Revolusi industri yang terus berlangsung dan kini pada fase revolusi industri 4.0 merupakan produk dari kegiatan ilmiah yang disebut sebagai penelitian. Penelitian ilmiah digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Saat ini era revolusi industri 4.0, peneliti dituntut untuk mampu menghasilkan penelitian yang memiliki nilai inovasi. Dan inovasi sendiri adalah sebuah jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan untuk kerja dan atau kualitas dari semua bentuk kegiatan dan produk kegiatan, baik berupa piranti keras maupun piranti lunak. Tiba-tiba segala sesuatu yang terkait dengan otomisasi dan digitalisasi dicap sebagai transformasi digital. Teknologi memang memiliki peran untuk dimainkan dalam transformasi digital, tetapi perannya bervariasi dan digitalisasi dasar hingga menggantikan pengambilan keputusan manusia tertentu dengan robot. Robotika dulu hanya digunakan melakukan tugas-tugas membosankan, dan kini robotika akan bisa menggantikan tenaga manusia, misalnya untuk bekerja di tempat-tempat yang berbahaya dan tempat-tempat yang memiliki ketelitian ekstra dalam melakukan transformasi digital pada umumnya. Keterhubungan data dan informasi yang cepat dalam rantai pasokan yang kompleks, kebutuhan tenaga ahli yang memahami berbagai teknologi transformasi dan penerapannya dalam faktor secara holistik maupun per kasus. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.